Halo guys, balik lagi di channel Alfati 915. Halo. Nah, jadi kita kali ini pengen ngobrol ngalur ngidul aja sambil nemenin perjalanan saya dari Kemang ke Lenteng ya, arah pulang. Jadi udah ngojol seharian, nggak seharian sih, dari jam 6 pagi sampai sekarang jam 1 siang. Alhamdulillah udah tembus target. Jadi kita pulang dan tadi juga alhamdulillah dapat tips juga guys. Alhamdulillah. Ya, memang rezeki itu nggak bisa ditebak. Jadi kita harus merasa cukup ketika kita dapat sesuatu yang lebih. Jangan terus digeber, oh masih bisa nih, masih siang gitu ya. Udah memang rezekinya udah tembus target dan udah di atas target malahan. Ya udah malah maka kita pulang. Biasanya kalau saya itu kalau misalnya untuk target sehari itu biasanya 300 sampai 350, ketika udah terkumpul itu kita pulang gitu. Jadi gua adalah pakai address untuk dibuat pakai kerja ngojol gitu teman-teman. Jadi ini kan address ini hitungannya yang gua pakai yang udah dimodifikasi sedemikian rupa. Itu gue pengen cerita banyak ya kan ke teman-teman semuanya. Nah sekarang nih waktunya buat cerita ke teman-teman dari mulai first impresi, terus pemakaian sehari-hari itu gimana, ada kendala nggak mengenai spare partnya, harga spare partnya gimana, terus kelebihan dan kekurangannya pakai Suzuki Address gitu. Jadi kita coba untuk ulas di sini ya gitu. Jadi kita ngobrol di atas motor gitu. Oke, untuk yang pertama kita mau ngebahas first impresi berkendara menggunakan si Suzuki Address. Nah, untuk first impression waktu pertama kali saya beli ya gitu, jadi saya tahu banget gitu bahasanya mengetahui kalau si Suzuki Address ini gitu banyak omongan negatif, yaitu tentang tarikannya lemot, tidak bertenaga, dan juga banyak hal ya yang serba negatif lah tentang Suzuki Address. Padahal gak sebegitunya juga gitu, dan gak selemot itu juga gitu. Jadi udah dibuktiin waktu pas pertama kali gua pakai ini sih Suzuki Address, agak sedikit kaget, ternyata nggak selemot itu juga gitu. Karena kan kalau buat teman-teman yang udah pernah ngerasain TVS Das gitu, nah itu bahasanya ini tuh masih jauh gitu, masih jauh dari kata lemot gitu. Lebih tepatnya itu tarikannya lebih smooth gitu, tarikannya lebih smooth, lebih halus. Jadi nggak ada tuh yang namanya tarikan di awal ketika dipakai itu gredek, itu nggak ada gitu. Jadi benar-benar tarikannya itu benar-benar halus, smooth perputarannya gitu. Dan di 40 tuh nggak ada gredek-gredek juga gitu, nggak ada getaran-getaran yang aneh-aneh gitu loh ketika kita menggunakan motor selain ini ya yang gue pakai gitu. Dan untuk bahan bakar katanya Suzuki boros, yes, oke. Skyweb, Hayate itu boleh kalian bisa bilang boros, gue setuju karena gue pernah punya untuk Suzuki Skyweb sekali, Hayate itu 2 kali malah gitu. Tapi yang paling nyaman itu Skyweb di antara dua itu. Skyweb sama Hayate itu Hayate gitu. Hayate yang paling nyaman, Suzuki Skyweb. Suzuki Skyweb paling nyaman ya gitu. Itu boros, itu bisa diakui itu boros. Karena itu bisa dapat di 140, 145 tuh udah paling mantep banget. Itu kalau racikannya pas pakai mangkok CVT-nya itu mangkok CVT puli depan atau rumah lorernya itu pakai punya Suzuki Spin. Nah yang kipasnya tetap pakai punya Suzuki Skyweb. Itu dapat banget ringannya di tarikan bawah, jadi sehingga tuh itu bisa dapat irit. Itu gua dapat di 145 148 pakai Suzuki Skyweb. Itu gua aplikasiin juga di Suzuki Hayate sama. Itu adalah racikan termantap dengan roller itu kurang lebih 10 atau 9 gram gitu. Let's say ya segituan lah ya. Jadi lupa gitu. Nah, untuk di Suzuki Address itu nggak berlaku hal boros itu gitu loh.
tetap gua dapet iritnya, dapet nyaman berkendaranya, dapet malah gitu. Ketika kita cruising jarak jauh gitu, kita touring gitu, dalam kondisi cepek 100 gitu kita lari gitu. Jadi kan di Suzuki Address alhamdulillah masih sampai saat ini kondisi udah 11.700 100.070 107.564 kilometer, 100 ribuan lah ya, 100 ribuan, 107 kilometer. Di angka 107 kilometer ini motor alhamdulillah belum pampir oli, ya kan, dalam artian olinya susut nggak banyak-banyak, paling banyak itu 100 kalau gue lupa ganti oli, itu paling banyak 100 gitu. Terus untuk apa namanya kehematan bahan bakar, alhamdulillah gue masih dapat di 150 155. Nah itu cukup irit atau enggak itu untuk motor yang bahasanya kisarannya udah 100.000. Ya 100.000 itu kurang lebih, ini kan udah mau 110 ya, berarti kurang lebih itu pemakaiannya udah, kalau dihitung rata-rata 10.000 per tahun gitu, itu kurang lebih itu kisaran pemakaiannya itu kurang lebih udah mau 11 tahun. Ya menurut gue sih worth it ya, masih worth it gitu loh. Makanya gue belum bisa pindah ke lain hati gitu. Kecuali untuk touring, alhamdulillah gue udah punya Pulsar 200 NS gitu. Kita ngumpulin pelan-pelan terus dapat buat ngumpulin Pulsar 200 NS. Karena kita juga butuh tenaga yang gede gitu kalau buat touring, terus nggak nyangkut gitu. Sebenarnya pakai Suzuki Address bisa, tapi touringnya kemana dulu? Kalau touringnya di jalanan yang halus, nggak ada gravel batu gitu, bebatuan, aman pakai Suzuki Address. Tapi kalau begitu jalanan bebatuan, siap-siap aja mentok. Mobil lu pakai NMAX sekalipun mentok kalau jalannya bebatuan. Apalagi lu pakai berdua dengan berat badan yang kayak gua gitu kan, yang sekarang ini 88 kilo, terus ditambah boncengan lu misalnya. Kalau gua waktu itu boncengin adik gua touring, itu kurang lebih dia 90 kilo gitu. Pastinya bakal ground clearance-nya lebih turun, dan juga pastinya ya pasti mentok lah. Lu mau pakai NMAX sekalipun, gua ke Citorek pakai NMAX sama gitu. Jadi kita itu milih motor itu kalau bisa itu sesuai dengan kita tuh maunya kemana gitu. Touringnya itu biasa kita kemana, ininya kemana gitu. Karena gua suka mencari jalan gitu, nggak, bahasanya selagi masih bisa pakai motor yang non trail ya, yang buat off road gitu, trail ya kita masih bisa buat jalanin itu. Gua senang gitu nyari tempat jalan-jalan tuh yang kayak gitu. Nah, Suzuki Address tuh dapet tuh satu tadi, masalah lemot enggak juga gitu. Gua udah dapetin, lu cukup pakai ya tips and triknya nih ya, sekalian gue kasih. Jadi kalau untuk si Suzuki Address, lu pakai rumah roller dan kipasnya itu pakai yang standar aja gitu. Karena karakter si Suzuki Address gitu, kalau lu mau awet ya pakainya yang ori ya. Jangan, nggak usah lah dipapas-papas kalau buat harian gitu. Ini juga udah uyuhan banget, buat nanjak juga cukup banget. Gue pakai nanjak masih dapat di 40 45, itu masih dapat banget. Dengan roller itu yang gue pakai sekarang itu di 7 gram gitu. Lo mau pakai 8 gram silakan gitu. Dan tips biar nggak lemot gitu, ban jangan lo upgrade, lo downsize boleh kayak, tapi yang depan ganti pakai 70-90, itu malah justru nggak tahu kenapa lebih tinggi dibandingkan pakai 80/90. Gua nggak ngerti itu, pokoknya hitungannya kenapa nggak tahu lebih tinggi, dan gua nggak pernah ngerasain mentok ketika depan pakai 70-90, belakang pakai 90-90. Normal dong belakang. Untuk depan gua downsize satu, lebih lincah stangnya, tetap stabil sesuai karakter si Suzuki Address gitu loh. Jadi aman kalau lo mau downsize depan untuk ukuran bannya. Kalau untuk shock itu nggak ada tuh, ngejedep klep nggak ada di Suzuki Address. Alhamdulillah depannya juga empuk gitu loh gitu. Untuk hemat bahan bakar, keawetan, alhamdulillah tuh gue masih dapat di 45, 50
Di atas itu gue pernah dapat di 55, lebih sering itu di 50 sampai 55 ya. Ketika gue ngojol, ketika gue lakuin touring, yang gue sering dapat itu. Karena kalau misalnya 45 itu kebanyakan kalau misalnya jalanannya itu lurus terus, Pol, dan lawan mainnya itu bahasanya touring barengannya itu adalah NMAX gitu loh. NMAX. Nah, itu kan itu harus cruisingnya tuh lebih tinggi kan RPM yang digunakan. Kalau gue misalnya touring sendiri kayak gini ya gue sesantai mungkin gitu. Paling cepat paling tinggi 80 gitu. Cruisingnya di 60 gitu. Nggak tinggi-tinggi, nggak nyampe 100 lah kalau udah jalanan kosong banget gitu. Jadi terbantahkan semua hal-hal negatif di Suzuki Address ya. Lalu ketika udah ngebahas first impression, yang gue rasain nyaman banget, terus enak, irit, terus juga nggak boros ya, nggak kayak dua saudaranya itu si Suzuki Skywave dan Hayate yang konsumsi BBM-nya itu cukup sangat-sangat boros gitu. Nah, lanjut kita ngebahas tentang si Suzuki Address terkait pemakaian kesehariannya. Jadi untuk pemakaian kesehariannya, alhamdulillah yang gua alamin itu motor ini bisa dibilang super badak. Karena gua baru ganti part jeroan itu kurang lebih di 80.000, 90.000. Ori Suzuki ya. Ori Suzuki. Lah 70.000, 80.000. Untuk si fan belt gue selalu ganti 25.000 dan itu nggak terlalu retak rambut dikit, nggak banyak gitu. Karena gue menjaga safety ya kan, karena gue pakai buat jarak jauh. Waktu itu kerja di Bekasi, terus sekarang gue kerja ngojol gitu sambil nyambi konten ya kan, yang gue fokusin di kantin gitu kan, kantin sekolah gue. Jadi karena beban bawaannya berat dan banyak yang harus gua bawa gitu, jadi gua daripada gua buang waktu gitu nanti ketika putus tuh fan belt, jadi lebih baik safety-nya tuh di 25.000 ganti gitu. Jadi ya buat apa sih lu ngebuang duit 100.000 yang lu pakai tuh ya sehari-hari gitu, bukan yang sesekali lu pakai besok udah habis, sesekali lu pakai lu besok udah habis, enggak kayak gitu. Terus kalau menurut gua ya mendingan lu ganti gitu si fan beltnya gitu. Toh fan beltnya murah kok, cuma 100.000 gitu. Nah, terus orang bilang spare partnya susah dan mahal si Suzuki. Itu salah besar. Suzuki Address malah kalau bisa dibilang lebih murah daripada Honda Beat. Kalau kampas gandanya oke, gue setuju. Tapi kan di channel ini udah gue pernah bahas bahwa kampas ganda si Suzuki Address lu bisa beli pakai punya Daytona. Itu cuma 130.000. Itu lu udah dapat kampas racing pakai Mio Karbu atau Beat Karbu. Itu sama, plek ketiplek gitu. Karetnya juga sama. Itu bisa lu pakai Beat Karbu sama. Tapi nggak pasang aja gitu. Terus biar nggak lemot, Persivity sama Persivity sama per kampas ganda itu lu ganti yang 1000 rpm gitu. Kalau lu mau pakai 1200 monggo silahkan, tapi kalau gua lebih rekomen yang 1000 rpm. Itu udah sangat-sangat cepat naiknya. Mungkin yang 1200 sangat cepat, tapi gua nggak tahu top speednya karena harus di trial and error lagi kan. Tapi yang gua udah pakai adalah roller 7 gram dengan kondisi rumah roller standar, terus kipas pulinya juga standar, terus bangkok gandanya juga standar, nggak ada gua bolong-bolongin, nggak ada gua kartel gitu. Itu nggak ada gredek, yang penting semuanya full original ya. Kalau Suzuki itu lu bakal awet, jadi kalau lu ngojol itu lu cocok banget cocok banget dan sangat-sangat cocok, rekomen banget gitu loh gitu. Jadi lu bisa pakai si Suzuki Address tapi nggak keluarin duit banyak ketimbang motor-motor lain yang ibaratnya baru 30.000 km, CVT-nya udah amburadul. Jadi lo harus ngeluarin duit. Ini 70.000 baru ada masalah. Masalahnya apa? Ya bahasanya lemot aja, makin lama tuh makin lemot dia.
gitu. Makin lama ternyata kampas gandanya habis gitu. Kampas gandanya habis, terus apa namanya, di rumah rollernya tuh udah mulai agak-agak kemakan, bahasanya belendung lah ya, ada gajlukan bahasanya. Jadi nggak melulu rata. Sebenarnya bisa kalau lu derajatin, itu masih bisa kalau lu mau derajatin. Makanya gue bekasan Suzuki tuh kadang gue suka bereksperimental gitu, jadi gue kumpulin ya. Kalau misalnya kayak rumah roller tuh gue bubut lagi gitu, biar sewaktu-waktu gue mau pakai kemana nih, nanjak misalnya, it's okay, gue pakai itu jalan gitu, aman jadinya gitu. Jadi tetap kita bahasanya punya cadangan spare part, jadi spare part bekasnya pun masih tetap menjadi berkah. Gitu. Mangkok gandanya pun masih gue simpan karena udah agak sedikit legok ya gitu. Jadi gue pakai Daytona. Karena orang bilang, lo ngapain pakai Daytona? Ya sekarang lo lebih baik ngebuang duit 100.000 gitu kan mangkok gandanya 100.000 harganya, ketimbang lo pakai kapas ganda standar tapi awet memang, tapi ya harganya yang high gitu. Harganya 350 bro, sampai 4,5 itu kurang lebih. Karena yang original punya Suzuki itu nggak bisa diketeng, itu dia gitu. Terus itu kan udah tuh ya, jadi lo pakai roller 7 gram, kampas CVT-nya, kampas gandanya itu pakai punya Daytona, Bitcarbo atau Mio. Terus per CVT dan per Sentry ya, atau per mangkok ganda lo coba untuk pakai yang 1000 gram. Kalau lo mau pakai 1200 juga bisa. Lo bisa pakai punya MJRT, itu enak banget dan gua rekomen banget, itu super enak banget. Yang gue pakein awet juga gitu, jadi berasa kayak pakai originalnya padahal racing gitu mas bro. Nah terus yang gue rasain spare part nyarinya gampang, malah gue ganti kampas rem nih. Kampas rem kan yang depan itu kan gue pakai punya PCX, belakang itu pakai punya si Suzuki Address-nya asli, karena kan gue udah double cakram kan. Nah itu cuman 10.000 bro. Gue pakai merek KNZ gitu, atau enggak lu mau pakai merek IND atau apa tuh yang itu, YSP ya, YSP part gitu ya, itu it's okay, itu udah okay banget lah gitu. Menurut gua untuk kayak gitu-gitu murah lah bahasanya. Untuk apa namanya, bisa lu turun mesin gitu, piston sama itunya, kalau lu beli original sama dengan Honda sama harganya, kurang lebih tuh di kisaran 500.000 untuk blok dan seher original. Ori ya, ingat ori, bukan KW 16 atau KW Supra atau apalah itulah, bungkusannya Honda atau Yamaha tapi aslinya bukan. Begitu mas bro. Terus untuk spare part gampang ya, jadi lebih banyak plusnya sih ketimbang minusnya. Minusnya apa ya, minusnya cc nya kecil, udah itu doang. Karena kayak kelemahan gitu, kayak orang bilang lemot masih bisa kan, tadi udah gue bahas. Terus ground clearance-nya rendah, bisa diakalin dengan ganti ban. Nggak ada yang nggak mungkin sih gitu. Emang lu pakai digajlukan, lu terabas, itu kan bukan motor trail gitu, lu nya aja daglok bahasanya kalau kata orang-orang gitu ya. Iya. Bahasanya gitu, kalau lu gajlukan lu terabas, yang ada digebugin sama orang. Iyalah, apalagi ada orang nongkrong di situ, tiba-tiba di situ gajlukan padahal lu ngebut gitu, ya orang pasti kesel lah gitu. Ya lu pelan-pelan aja, emang mau kemana gitu loh, segala gajlukan lu terabas gitu. Jadi menurut gua pakai Suzuki Address enak, mantap, dan jos parbet dah pokoknya. Menurut gua sangat-sangat rekomen gitu. Jadi buat teman-teman ojol, buat teman-teman pekerja jarak jauh yang mau pakai Suzuki Address, itu sangat-sangat recommended banget gitu. Oke. Terus ngebahas kekurangannya nggak ada lah. Ya paling sisinya doang kecil. Ya kita harus tahu diri gitu. Kalau kita pakai CC 110 kan kita maunya irit tapi nggak keteteran gitu. Yang penting kan, kalau lo mau irit kencang ya nggak bisa. Mau motor apapun ya nggak bakal ketemu gitu loh. Hasilnya nggak bakal nemu gitu. Ya semotor listriknya kalau kencang juga ya kilometernya juga dapatnya di kilometer yang rendah, nggak dalam kilometer yang jarak tempuhnya jauh
gitu. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa saat 5 waktu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita balik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.